Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilia Paci dengan NIM 13142114. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu hakikat konsep dasar mutu. Baik, langsung saja. Yang pertama ada konsep dasar mutu. Secara umum, mutu dapat didefinisikan sebagai karakteristik produk atau jasa yang ditentukan oleh customer dan diperoleh melalui pengukuran proses serta perbaikan yang berkelanjutan. Menurut Goes dan Davis tahun 1994 yang dikutip oleh Ciptono, kualitas atau mutu dapat diartikan sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Berdasarkan definisi ini, mutu adalah hubungan antara produk dan pelayanan atau jasa yang diberikan kepada konsumen dapat memenuhi harapan dan kepuasan konsumen. Jadi, mutu adalah suatu strategi dasar yang menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan kepuasan konsumen internal dan eksternal. Strategi ini menggunakan seluruh kemampuan sumber daya manajemen, pengetahuan kompetensi inti, modal, teknologi, peralatan material, sistem, dan manusia perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah bagi manfaat masyarakat serta memberikan keuntungan kepada para pemegang saham. Selanjutnya kita masuk pada membedakan kontrol mutu, jaminan mutu, dan mutu terpadu. Ada perbedaan-perbedaan yang mendasar antara kontrol mutu, jaminan mutu, dan mutu terpadu. Yang pertama ada kontrol mutu. Kontrol mutu adalah konsep tertua dalam manajemen mutu yang melibatkan deteksi dan eliminasi produk cacat pasca produksi. Metodenya termasuk inspeksi dan pemeriksaan untuk memastikan standar terpenuhi dan sering digunakan dalam pendidikan juga. Yang kedua ada jaminan mutu. Jaminan mutu berbeda dari kontrol mutu, baik sebelum maupun ketika proses tersebut berlangsung. Penekanan gagasan ini bertujuan untuk mencegah terjadi kesalahan sejak awal proses produksi. Jaminan mutu adalah pendekatan yang dirancang untuk memastikan bahwa proses produksi menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi dan bebas dari cacat serta kesalahan. Yang ketiga ada mutu terpadu. Mutu terpadu atau Total Quality Management merupakan perluasan dan pengembangan dari jaminan mutu. Mutu terpadu adalah usaha menciptakan sebuah kultur mutu yang mendorong semua anggota pekerjanya untuk memuaskan para pelanggan. Konsep ini berbicara tentang bagaimana memberikan sesuatu yang diinginkan oleh para pelanggan serta kapan dan bagaimana mereka menginginkannya. Selanjutnya ada mutu jasa. Jadi mutu jasa adalah istilah yang digunakan untuk mengukur kualitas atau tingkat kepuasan yang diberikan oleh suatu layanan atau jasa kepada pelanggan atau penerima jasa. Konsep ini penting dalam dunia bisnis dan layanan karena kualitas yang tinggi dapat membantu mempertahankan pelanggan, mendapatkan reputasi yang baik, dan mencapai keunggulan kompetitif. Mutu jasa mengacu pada sejauh mana suatu layanan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Ini mencakup berbagai aspek seperti kualitas pelayanan, kecepatan layanan, ketepatan waktu, tanggapan terhadap keluhan, kemudahan berinteraksi dengan penyedia layanan, dan sebagainya. Selanjutnya ada produk dari pendidikan. Produk dari pendidikan adalah hasil dari proses pendidikan yang melibatkan siswa atau peserta didik. Ada perbedaan pendapat tentang produk pendidikan. Linton Gray mengungkapkan bahwa manusia tidak sama dan mereka berbeda dalam situasi pendidikan dengan pengalaman, emosi, dan opini yang tidak bisa disamaratakan. Menilai mutu pendidikan sangat berbeda dengan memeriksa hasil produksi pabrik atau menilai sebuah jasa. Ide pelajar sebagai produk menghilangkan kompleksitas proses belajar dan keunikan setiap individu pelajar. Jadi pendapat yang diungkapkan oleh Linton Gray mengkritik konsep pendidikan sebagai produksi dan menekankan pada keunikan individu, pendekatan layanan, dan kompleksitas proses belajar. Ini menggarisbawahi bahwa pendidikan melibatkan manusia yang berbeda. Produk dari pendidikan juga bervariasi tergantung pada tingkat pendidikan, jenis institusi, dan tujuan individu.
Selanjutnya yang terakhir ada pendidikan dan pelanggan. Beberapa pendidik mengungkapkan bahwa istilah pelanggan memiliki nada komersial yang tidak dapat diaplikasikan dalam pendidikan. Mereka lebih suka menggunakan istilah klien, sementara yang lain lebih suka pelajar atau murid. Ada perbedaan pandangan tentang perbedaan antara pelanggan yang membayar dan pelajar yang menerima jasa pendidikan. Edward Salis membedakan antara pelajar utama, pelanggan kedua, dan pelanggan ketiga berdasarkan peran mereka dalam konteks pendidikan. Jadi, bentuk pemasaran pendidikan yang efektif adalah yang dipilih oleh para pelajar untuk kepentingan mereka. Dengan kesuksesan pelajar menjadi kesuksesan institusi. Dalam total quality management, semua individu dalam institusi adalah pelanggan internal, dan hubungan internal yang baik mendukung perkembangan institusi dan kepuasan pelanggan eksternal. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya terkait dengan materi konsep dasar mutu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.